在后面啊，要不我安排一辆车让你过去，你先在这里，不用怕。 Di suatu gedung tinggi, terlihat beberapa orang sedang disandra oleh seorang pembunuh berdarah dingin. Di hadapan kepala polisi, dia meminta tebusan 10 juta dolar dan sebuah helikopter. Atau dia akan... 所有人回原位重新再。漂亮噻，无组又不收你加班费，对吧？真的很划算了。 Lah. Lagi syuting kah? Oh lah, tak pikir. Oke. Mari kita masuk ke cerita sebenarnya. Dan iya, bapak-bapak yang sok improve tadi adalah Pak Kwan. Tidak seperti kebanyakan aktor kawakan dan berbakat, Pak Kwan hanyalah seorang figuran yang skill aktingnya gak bagus-bagus amat. Dan kayaknya masih bagus aktingnya Le Bagong kalau urusan hapus-hapus. Gak bagus dong Le. Oke lah, kalau Pak Kwan cuma sekali dihina sutradara, tapi masalahnya setiap kali syuting, Pak Kwan selalu lupa dialog dan adegan yang harus ia mainkan. Oleh karena itulah, tak jarang nasib Pak Kwan selalu berakhir menjadi seorang figuran cadangan. Tapi tenang, di balik segala kekurangan aktingnya, Pak Kwan masih punya sebuah kelebihan dibanding pemain lain, yaitu gajinya yang murah. Bahkan untuk meyakinkan sutradara, Pak Kwan rela memerankan apapun. Walau ia harus menjadi orang kaya dengan keluarga bahagia, aman, sentosa. Kayaknya nggak gitu deh konsep merendah yang bener. Sekilas permintaan Pak Kwan memang terdengar tidak masuk akal, mengingat prestasi terakhirnya hanyalah seorang duda miskin yang ditinggal istri dan anaknya 8 tahun lalu. Ya gimana nggak ditinggal, kalau setiap hari Pak Kwan hanya mengandalkan uang pensiun mantan istrinya, dan baru kerja kalau ada panggilan casting film. Dan itu pun gajinya lebih sering Pak Kwan habiskan untuk pijat malam-malam. Emang ada pijat malam-malam? Kayaknya saya tahu, di Semarang ada nih. Meski gagal berkali-kali dan sering ditolak menjadi pemeran utama, nasib baik Pak Kwan akhirnya datang juga. Malam itu tak disangka ada seorang agen dunia hiburan yang tertarik dengan dedikasi Pak Kwan yang tidak mudah menyerah. Dengan tawaran gaji 2 kali lipat dari casting biasanya, ia ingin merekrut Pak Kwan menjadi seorang aktor ternama. Tanpa banyak janji manis, pemuda itu langsung memberikan kartu nama perusahaannya dan berharap Pak Kwan bersedia datang ke kantornya besok pagi. Woi, 你不是我们那个组的。 Dengan hati berbunga-bunga, Pak Kwan pulang dengan perasaan yang selalu ia rindukan. Karena akhirnya ada seseorang yang bisa melihat bakat alaminya sebagai aktor papan atas. Di perjalanan pulang, Pak Kwan menyapa tetangganya dan mulai mengenalkan dirinya sebagai Kwan, si artis pendatang baru. Namun kebahagiaannya harus diganggu pemilik kontrakan yang marah-marah lantaran Pak Kwan tidak kunjung membayar tunggakannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Pak Kwan tidak akan kabur. Dengan muka bangganya, Pak Kwan berkata, bulan depan ia akan segera melunasi semua tunggakannya. Persis dengan model kartu nama yang sempat dibaca oleh pemilik kontrakannya. Tanpa banyak babi bu, Pak Kwan langsung meninggalkan ocehan pemilik kontrakan. Setelah merasa semakin ganteng dan mempesona, Pak Kwan langsung mencari tahu siapa sebenarnya pemuda baik hati tadi. Namanya Carlos. Ia memiliki asisten serba bisa bernama Catherine. Ternyata perusahaan yang tertarik dengan bakatnya bergerak di bidang jasa yang tidak biasa. Dari video perkenalan tersebut, Pak Kwan merasa tertarik dengan konsep perusahaan We Family yang bisa mengatasi semua masalah keluarga dengan mudah. Keesokan harinya, Pak Kwan langsung mendatangi kantor We Family dengan penuh semangat. Di sana Pak Kwan langsung menyerahkan portofolio keaktorannya yang lebih mirip resep puskesmas. Ya udahlah. Melihat gaya nyelenehnya, Catherine sebenarnya ragu dengan bakat aktingnya. Tapi nggak apa-apa, Carlos tak peduli soal itu. Karena yang penting, 你对工资有没有什么要求什么的？哦，我无所谓，你们先计较这些。我喜欢他呀。 nah itu dia. Urusan akting kan masih bisa dilatih, ucapnya pada Catherine. Karena yang penting Carlos bisa menerapkan prinsip pengusaha Chinese sejati, yaitu 3C, alias Cheng Li Chuan Chin Cai lah. Baiklah, sebelum Pak Kwan resmi bekerja, Pak Kwan setidaknya harus mematuhi 2 aturan utama kantor We Family. Pertama, Pak Kwan harus menyembunyikan identitas aslinya. Kedua, Pak Kwan dilarang menghubungi klien di luar jam kerja. Deal?
在这签个名吧。我早签好了。哎，就怕你们不要我啊。 Oh iya, sebelum kita melihat sepak terjang Pak Kwan, ada baiknya kita melihat bakat apus-apus Carlos dan Catherine. Dengan modal muka amanah dan budiman, Carlos bisa menjadi siapa saja. Tapi jangan salah, meski terlihat mudah, risiko pekerjaannya tak main-main. Seperti waktu itu, ketika Carlos harus menjadi suami siaga 24 jam untuk menemani mamah muda yang sedang lahiran. Yang resikonya... Kok ngeri ya risikonya? Taruhannya nyawa ya Mas Carlos? Walau harus menahan pedih dan perih, Carlos tak punya pilihan lain. Karena hanya itulah pekerjaan utamanya. Lagi pula Cheng Lila kalau ia harus digigit sampai berdarah, asalkan cuannya bisa buat beli Picanto 8 pintu. Ya setara 1, 2, 3, 7, 5... 100 juta rupiah lah, ya lumayan. Lalu apa hanya itu bakat pria muka amanah kita? Tentu tidak. Selain handal menjadi suami siaga, Carlos juga punya langganan nenek sultan yang bisa membayar ratusan ribu dolar dalam sekali sesi curhat. Tugasnya mudah. Carlos hanya pura-pura jadi cucu penurut. 1 jam kemudian, rekening Carlos sudah mengembang seperti perutnya Lek Bagong. 你再陪我聊一下。但是再聊一会儿就要加钱了。 Oke, mari kita beralih ke Mbak Catherine yang bakat aktingnya ya 11-12 lah sama skill Davina Karamoy. Ini kok kayak save-savean IG saya ya? Ya, dengan intuisi betina profesional, Catherine yang pendiam bisa berubah 180 derajat menjadi istri yang setia, perhatian dan menyenangkan. Seperti Carlos, Catherine juga tidak menerima uang receh. Karena sekali transaksi, Catherine bisa meraup cuan lebih dari 1 juta dolar. Dan tak cuma itu, tidak seperti Carlos yang solo player. Catherine punya seorang partner cilik yang tidak lain tidak bukan adalah anaknya sendiri, Tabita. Sebenarnya, ibu tunggal dan janda sepertinya tak pernah berpikir mengajak anaknya mencari nafkah dari ladang yang sama. Namun setelah melihat bakat alaminya saat daftar TK Super Elite di Hong Kong, Catherine yakin kalau darah aktingnya juga mengalir dalam diri Tabita. 你爸妈妈做什么工作的？我妈妈做戏剧老师，我们平时会爬山、煮东西吃、去沙滩玩。 Oke, sekarang kita mari kembali ke Pak Kwan. Sebagai misi pertamanya, Pak Kwan harus berperan sebagai seorang ayah dari seorang wanita yang telah kehilangan ayahnya akibat kecelakaan. Tugas Pak Kwan hanya satu, dia harus bisa memastikan si wanita bisa menyetir tanpa trauma lagi. Dan jika berhasil, Pak Kwan bisa lanjut ke misi berikutnya dengan tambahan bonus 5 kali lipat dari misi pertamanya. Pak Kwan tenang aja, selama nanti menemani si klien, Carlos dan Catherine sudah menyiapkan mobil cadangan, seandainya terjadi apa-apa. Dengan insting aktor seadanya, Pak Kwan berperan sebagai seorang ayah yang tegas, yang akan mengajari si anak cara menjadi penguasa jalanan nomor 1 di Hong Kong. Kayaknya salah, bukannya harusnya safety riding ya? Walau awalnya tak ada perkembangan apa-apa, perlahan si wanita bisa menyetir tanpa rasa kagok lagi. Namun di saat misinya hampir selesai, tiba-tiba... 又搞什么？警察，警察！ Bukannya menjelaskan kalau mereka sedang latihan mengemudi, Pak Kwan justru sangat senang karena dirinya bisa menunjukkan skill aktingnya pada si polisi. Dan parahnya lagi, Pak Kwan malah mengira kalau si polisi adalah acting coach suruhan We Family untuk menguji bakat terpendamnya sebagai seorang aktor. Meski awalnya terlihat cupu, ternyata kombinasi tekanan dari Pak Kwan serta adrenalin mengejar penjahat bisa membuat si wanita mengeluarkan skill dewa driftnya yang terpendam. Dan setelah rally kejar-kejaran yang cukup panjang, tak diduga mereka pun berhasil membantu kepolisian menangkap seorang pencuri kelas kakap. Cok. 我看你往哪儿跑！我能开车了，我能开车了！ Carlos dan Catherine yang khawatir dengan keselamatan kliennya tak menyangka bahwa kepolosan Pak Kwan bisa membawa hoki berkali-kali lipat. Seperti kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlewati. Begitupun dengan usaha mereka hari ini. Sebab bukan hanya puas, klien mereka akhirnya bisa melawan traumanya. Bahkan lebih dari itu.
Permintaan klien We Family langsung melambung tinggi berkat aksi spontan dan heroik Pakuan yang ternyata diliput media nasional sebagai aksi penyelamatan dari warga sipil pertama sepanjang tahun. Hasil yang mereka panen ternyata tidak perlu menunggu lama karena baru sehari kasus mereka viral, keesokan paginya sudah ada 2 klien yang siap memesan jasa sewa keluarga We Family. Seperti biasa, klien ibu-ibu langsung Carlos tangani. Sementara Catherine dan Pakuan mengurus caca-caca cantik yang butuh orang tua pura-pura demi meluluhkan hati calon mertuanya yang adalah jaksa paling kaya seantero Hong Kong. Namun sepertinya hoki Carlos hari ini harus kalah dari hoki Pakuan. Kenapa? Iya, itu semua karena klien Carlos meminta 2 paket sewa, tapi bayarnya 1 paket aja. Si ibu memohon dengan sangat. Ia hanya butuh seorang suami pura-pura yang akan menemaninya ke sebuah pesta dansa alumni SMA-nya. Meski sudah menawar berkali-kali, Carlos tetap tak bisa mengabulkan permintaannya. Dan karena itulah perhatian semua orang tertuju ke klien Carlos. Dan betapa kagetnya Pakuan ketika tahu bahwa si ibu-ibu pelit itu adalah pemilik kontrakannya. Namun siapa sangka, hoki Carlos justru muncul dari perdebatan Pakuan yang merasa diikuti oleh pemilik kontrakannya. Karena tadi disangka klien sultan mereka butuh sosok ayah dan ibu seperti Pakuan dan si ibu-ibu. Melihat cuan yang bisa membuat mereka kaya 7 turunan 8 tanjakan 9 pengkolan, Carlos langsung mendapat sebuah ide yang menarik. Bau-bau uang. Oke, sebelum kita masuk ke rencana jenius Carlos, mari kita mencari tahu siapa sebenarnya si ibu-ibu pelit tadi. Namanya Bu Asih. Jangan salah, meski covernya seperti ibu-ibu umur 68 tahun, hobi Bu Asih terbilang cukup energik dan sangat modern, yaitu berdansa. Tapi sayangnya Bu Asih hanya bisa berdansa seorang diri, karena ia masih single di umur kepala 6-nya. Sebenarnya sudah banyak bapak-bapak yang ingin menikahinya, tapi entah mengapa Bu Asih hanya mau menikah dengan mantan pacarnya semasa SMA dulu. Dan karena itulah alasan mengapa ia sebenarnya ingin memakai jasa We Family. Namun niatnya berubah setelah menerima tawaran Carlos. Iya, dengan nama We Family yang sudah sangat terkenal ditambah klien yang sangat kaya, Carlos hari itu langsung memasang tarif yang belum pernah mereka dapatkan. Tak tanggung-tanggung, untuk kasus langka seperti ini, Carlos meminta bayaran $50 juta atau sekitar 815 miliar rupiah untuk sekali kontrak. Dan mungkin bisa bertambah mahal jika level kasus mereka semakin sulit. Dan benar, seperti dugaannya, klien mereka yang bernama Alex dan Chen Chen tak keberatan sama sekali. Namun Alex mengingatkan, jika mereka gagal, Alex tak segan-segan akan menuntut dan menutup We Family. Carlos yang sudah melalang buana mengatasi klien dari Hong Kong sampai Brunei Darussalam dengan berbagai latar belakang masalah, tak mundur selangkah pun. Sepele, Pak. Sebenarnya masalah utama Chen Chen tidak sesulit yang dibayangkan. Karena sebenarnya Chen Chen hanya butuh orang tua kaya raya agar ia bisa diterima keluarga konglomerat calon suaminya. Namun pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan orang tua Chen Chen sehingga ia harus menyewa jasa mereka? Jadi kalian harus tahu, ibu Chen Chen sudah tidak ada semenjak beliau bercerai dari ayahnya yang kerjanya cuma mabuk-mabukan dan tidak pernah di rumah. Lalu disinilah masalahnya. Jika orang tua Alex tahu bahwa Chen Chen adalah seorang narapidana miskin, maka cintanya akan kandas saat ini juga. Namun Chen Chen datang ke tempat yang tepat, karena Charles dan keluarga We Family siap untuk mengubah citra keluarganya. Menjadi keluarga lengkap, yang bukan hanya lengkap, tapi juga sama kayanya dengan calon mertua Chen Chen. Untuk langkah pertama, Pak Kuan dan Bu Asih harus menghafal catatan Chen Chen tentang identitas orang tuanya setepat mungkin. Dan tentunya harus ada sedikit bumbu darah sultan di dalam diri mereka. Bu Asih pun latihan dengan menyebutkan semua hafalannya. Xiang Wei Jia, ibu Chen Chen yang melahirkan saat malam 1 Suro, Sio Naga Bumi, penghasilan dari dunia fashion di atas 1 M per bulan, dan biasa arisan di Selat Italia, dan ngeteh edgy di Las Vegas. Liap Jing Hao, ayah Chen Chen yang bekerja sebagai juragan batubara yang aset kekayaannya kalau dijajar bisa buat belanjain es teh 1 Hong Kong sampai diabetes. Oke, iya cukup, udah. Kayaknya terlalu over deh. Sekarang mereka harus siap-siap untuk menyambut keluarga Alex tadi malam. Namun rencana mereka harus berubah karena
Meski latihan chemistry mereka belum sempurna, namun Pak Kwan ternyata bisa menyambut calon besannya itu dengan sangat baik. Bahkan di saat orang tua Alex bingung sejak kapan Chen Chen punya kakak laki-laki, tak diduga akting Pak Kwan bisa sangat cepat meyakinkan mereka bahwa Carlos, Catherine, dan Tabitha sudah lama tinggal di Sydney dan baru sekarang bisa pulang untuk merayakan pernikahan Chen Chen. Makan malam penuh obrolan hangat pun tersaji antara keluarga mereka berdua. Melihat bahwa Tabitha sangat ceria, tiba-tiba orang tua Chen Chen bertanya, apa hobinya? Walau sempat terdiam cukup lama, berkat support dari Carlos, Tabitha pun berkata bahwa hobinya adalah berkebun dan memasak spaghetti bersama di akhir pekan. Ibunya adalah seorang arsitek terkenal dan ayahnya adalah seorang dokter bedah. Tanpa diduga, Pak Kwan tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berkata bahwa anaknya adalah dokter tanpa batas, yang artinya selalu bekerja keliling dunia untuk membantu banyak orang yang tidak mampu. Dan di sela obrolan itu, tiba-tiba... 是弟弟，昨晚的。加加清单。 Suasana makan malam tiba-tiba berubah menjadi dingin. Walau Pak Kwan sudah bertanya hal lain, ayah Alex tiba-tiba bilang bahwa sebagai seorang jaksa, ia bisa dengan mudah membaca wajah orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Sambil memandangi Pak Kwan dan Carlos, dia tahu pasti Pak Kwan sengaja menulis biodata anaknya sendiri karena ia gampang pikun. Dan Carlos adalah anak yang baik karena sengaja tak ingin orang tua Alex tahu kalau Pak Kwan sudah tak bisa mengingat dengan baik. Yang akhirnya satu misi pembuka sukses membuka keran kekayaan We Family. Oke, tanpa diduga misi pertama mereka berjalan lancar, bahkan sukses menghasilkan 815 miliar pertama mereka. Dan itu semua tak akan berhasil tanpa improve cemerlang dari Pak Kwan dan Bu Asi. Dan misi mereka selanjutnya hanyalah mengedit foto ayah Chen Chen dan foto Pak Kwan. Di sana, Pak Kwan tiba-tiba berkata bahwa ia harus mengenal ayah Chen Chen lebih baik jika mereka ingin misi pernikahan Chen Chen berjalan mulus. Awalnya Carlos dan Catherine menolak karena mereka hanya bekerja sesuai kontrak, yang mana itu berarti mereka tak perlu terlibat terlalu jauh. Namun setelah mendengar ide dari Pak Kwan, mereka berdua pun setuju. 不是跟你说了，客户没让你做，你就别做了。那你出去假扮他的家人，也要帮人解决家里问题啊。 Walau sempat berdebat tentang ide Pak Kwan yang ingin menyambangi ayah Chen Chen di penjara, Catherine pun berhasil menengahi mereka dengan berkata, ini semua demi akting Pak Kwan untuk bonus pernikahan Chen Chen. Dan setelah menunggu lama, tibalah ayah Chen Chen yang nampak tidak peduli dengan pernikahan anaknya. Apalagi setelah tahu bahwa Chen Chen menyewa ayah pengganti yang terlihat bodoh seperti Pak Kwan. Tapi di saat ayah Chen Chen ingin pergi, Pak Kwan berkata bahwa Chen Chen merindukannya. Chen Chen rindu bisa bermain pesawat kertas bersama ayahnya lagi. Meski ayahnya di penjara, Chen Chen ingin menyampaikan kata maaf dan terima kasih. Maaf karena ia sempat membencinya, dan terima kasih atas usahanya selama ini yang sudah rela bekerja apapun, hingga ia harus ditangkap karena ketahuan mencuri. Dan itu demi masa depan Chen Chen. Setelah menyampaikan itu, sang ayah tiba-tiba ingin menyampaikan sesuatu untuk pernikahan anaknya. Keesokan malamnya, setelah mereka bisa membuat Pak Kwan semakin mendalami karakter ayah Chen Chen, mereka semua pun makan malam bersama di restoran bintang 8 sebagai perayaan sederhana atas penghasilan terbesar mereka sejauh ini. Dengan jumlah kekayaan ratusan miliar yang sudah dibagi rata, Carlos pun berterima kasih kepada Pak Kwan dan Bu Asi yang sudah membesarkan We Family menjadi jasa sewa keluarga paling diminati di seluruh Hong Kong. Namun di saat mereka sedang bercengkrama, tiba-tiba pandangan Carlos tertuju ke sebuah keluarga, yang lebih tepatnya ke seorang wanita. Dan tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Dengan raut wajah yang dingin, Carlos mengenalkan wanita itu sebagai kakaknya. Dan tiba-tiba, Carlos gantian mengenalkan Catherine dan Tabitha sebagai istri dan anaknya pada sang kakak. Meski canggung, Carlos pun berhasil membuat dirinya baik-baik saja di hadapan sang kakak. Tak seperti biasanya, malam itu ada yang berubah dari kebiasaan Carlos yang jarang minum sebanyak ini. Menyadari itu, Catherine pun bertanya,
apakah tadi benar-benar kakaknya. Dengan keadaan setengah tiang, Carlos akhirnya menceritakan semuanya. Wanita tadi bukanlah kakaknya, melainkan ibu kandungnya. Sewaktu kecil, Carlos sudah ditinggalkan sang ayah yang lebih memilih wanita lain. Dan karena itu, ibunya jadi sering pulang kerja dengan pria yang berbeda setiap harinya. Dan tak mengapa, sejak dulu, sang ibu melarang Carlos memanggilnya ibu di hadapan setiap pria kenalannya. Hingga hari itu, Carlos kecil tak sengaja memanggilnya ibu. Dan sejak momen itulah, Carlos harus diusir dari rumah dan hidup menggelandang setiap hari. Terbawa suasana, Catherine pun jadi ikut bercerita tentang masa lalunya. Kalau boleh jujur, Catherine juga tidak datang dari keluarga yang baik-baik saja. Setelah bercerai dari mantan suaminya, Catherine harus berjuang bekerja apapun demi membesarkan Tabitha. Hingga garis nasib mengenalkannya pada We Family. Sebenarnya, Catherine terpaksa menjadi istri sewaan. Namun karena ada klien tetap yang mau membayarnya jutaan dolar, Catherine pun terpaksa menjalaninya. Namun suatu hari, pekerjaan profesionalnya harus terganggu dengan perasaan kliennya. Meski Catherine sudah sering bilang ia hanya istri pura-puranya, si klien ternyata menaruh rasa kepadanya. Dengan terang-terangan pria itu berkata bahwa ia ingin menikahi Catherine. Melihat kliennya salah jatuh cinta, Catherine pun berkata jujur bahwa dia sudah pernah gagal berumah tangga dan dia sudah tak punya perasaan kepada siapapun. Dan si klien juga harus ingat, Catherine sudah punya anak dan tak mungkin ada seorang pria yang tulus mencintai dirinya dan sang anak. Sebelum kliennya mengungkapkan janjinya, Catherine sudah muak dan harus pergi meninggalkannya. Setelah saling mendengar cerita masing-masing, Catherine akhirnya paham mengapa Carlos mendirikan We Family. Catherine pun pelan-pelan mengerti mengapa dirinya bisa terjun dalam ini dengan segala kepura-puraannya. Iya, akibat luka masa lalu mereka berdua, yang secara tidak sadar mereka jadi punya satu visi yang sama untuk berusaha mengobati kekosongan peran masa lalu mereka. Walau awalnya ragu, Catherine akhirnya bertanya, apakah Carlos lebih suka mati rasa atau merasakan segala sakitnya seorang diri? Tak jauh beda dari harapan Catherine. Carlos berkata sebagai keluarga sewaan, Carlos jelas lebih memilih mati rasa. Karena jika ia tak merasakan apapun, bukankah itu berarti dia tidak akan terluka? 妈咪说，睡觉的时候不要张大嘴啊。 Selain Catherine, entah mengapa kehadiran Tabitha juga turut mengubah pandangannya tentang kehidupan. Sebenarnya Carlos tahu bahwa Tabitha adalah anak yang kurang percaya diri akibat kehilangan figur ayah semasa hidupnya. Namun semenjak mengenal Carlos, Tabitha pelan-pelan berani berbicara tanpa perasaan takut lagi. Bahkan lebih dari itu, Carlos menyadari berkat kehadiran Pak Kwan dan Bu Asi, We Family bukan lagi sekedar nama. Carlos akhirnya sadar bahwa definisi keluarga yang selama ini mereka berikan untuk orang lain sebenarnya sudah ada di depan mata mereka yang seringkali terhalang oleh materi dan ambisi. Walau terlihat sederhana, mereka semua tahu bahwa definisi sejati tentang keluarga adalah orang-orang yang selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi dan yang tak peduli dengan semua kekuranganmu. Karena pada akhirnya, rumah yang sesungguhnya adalah perasaan diterima oleh mereka yang bisa menerimamu apa adanya. Singkat cerita, sampailah mereka ke misi terakhir. Dengan menyewa beberapa orang untuk memerankan keluarga besar Chen Chen, tugas mereka pun akan berakhir dengan mulus. Dan setelah resepsi berjalan lancar, Alex pun sudah menyiapkan bonus 4 apartemen dan 4 mobil mewah untuk melengkapi status Sultan We Family. Tak disangka di momen ini, banyak keluarga orang penting di seluruh Hong Kong yang turut hadir memeriahkan pernikahan Alex dan Chen Chen. Termasuk sahabat dokter Bu Asi yang juga datang ke resepsi ini. Setelah semua kerja keras We Family, Alex dan Chen Chen sekarang resmi menjadi sepasang suami istri. Bahkan Pak Kwan sudah menyiapkan hadiah kecil untuk Chen Chen. Iya, hari itu walau tanpa kehadiran ayah kandungnya, Chen Chen merasa bahwa ayahnya seakan hadir juga di tempat ini. Lebih dari itu, ada kejutan lain yang tak pernah Chen Chen bayangkan. Ternyata berkat bantuan Pak Kwan, ayah Chen Chen pun mengucapkan selamat untuk pernikahan putri tercintanya.
Walau ia tak bisa hadir, namun doa terbaiknya selalu mengiringi Chen Chen dan Alex. Dan di dalam surat itu, ada sebuah pesan yang berkata, pesawat kertas tak bisa terbang sendiri, sehingga ia selalu butuh angin untuk terbang. Nasib pun sama seperti angin, karena kita tak bisa mengendalikannya. Tapi ayah yakin, putri ayah akan menemukan kebahagiaannya lebih dari senyum sang ayah di balik jeruji penjara. Berbahagialah, dan jangan pikirkan tentang ayah. Berkat hadiah tak ternilai dari Pak Kwan, Alex pun tak diduga sudah memberikan bonus lain, yaitu jumlah uang senilai $5 juta untuk setiap anggota We Family. Dan untuk merayakannya, mereka pun menutup hari dengan berdansa. Meski awalnya merasa gugup, Pak Kwan akhirnya mengabulkan ajakan Bu Asi untuk dansa berdua. Tak disangka duet mereka berdua terasa seperti kenangan yang pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Karena di saat Pak Kwan tak sengaja menginjak kaki Bu Asi, tiba-tiba meski sampai teringat sesuatu, Pak Kwan masih punya satu tugas terakhir yang akan mengantarnya menjadi semakin kaya raya. Di momen sakral ini, Pak Kwan ingin menyampaikan beberapa nasihat pernikahan untuk Alex dan Chen Chen. Sebagai suami istri, kalian harus menghadapi semuanya bersama. Dalam suka, dalam duka. Itulah tantangan yang harus kalian lewati. Percayalah, hidup takkan sempurna sebelum kalian saling kompromi dan percaya satu sama lain. Karena yang terpenting, setelah terjadi kesalahan, jangan pernah saling membenci. Jangan pernah paksa anak kalian demi keinginan semua orang tua. Karena dengan sendirinya, mereka akan menemukan jalan hidupnya sendiri. Dan setelah menyampaikan semuanya, tiba-tiba bersama Carlos dan Catherine, Bu Asi benar-benar panik. Karena di balik semua kebaikannya pada Pak Kwan, tersimpan sebuah rahasia yang pelan-pelan terbuka. Sejak menikah dan berumah tangga 40 tahun yang lalu, rumah tangga mereka terbilang cukup harmonis. Namun semuanya berubah setelah putranya ingin menjadi dokter relawan di Afrika. Dan karena itulah egonya sebagai ayah tergores. Bagi Pak Kwan, tidak ada yang lebih mengecewakan selain ditinggal putranya sendiri. Dan jika ia memang ingin pergi, berarti itu sama saja dengan Kenny harus mengembalikan semua uang yang sudah ia berikan selama ini. Dan di detik itu juga, Kenny memutuskan untuk keluar dari rumah dan berjanji akan mengembalikan $8,8 juta untuk membayar ego sang ayah. Namun semua kemarahan itu tentu tak bertahan lama. Dan semua kemarahan itu harus berganti dengan derai tangis penuh sesal. Karena kemarin lusa, ternyata adalah terakhir kalinya Pak Kwan bisa melihat putranya. Dan sejak itu, rumah tangga mereka jadi asing. Dan hanya ada perasaan bersalah yang terus memancar dari wajah Pak Kwan. Hingga suatu hari, sepulang dari bar, Pak Kwan harus mengalami sesuatu. Sejak saat itu, Pak Kwan divonis menderita amnesia akut. Namun di luar kemalangannya, untuk pertama kalinya, Bu Asih bisa melihat lagi tawari yang suaminya dengan tulus. Maka sejak hari itu Bu Asih tak ingin diingat suaminya. Karena cukup baginya diingat sebagai pemilik kontrakan. Sedang bagi Bu Asih, ia akan tetap mengingat Pak Kwan sebagai pria yang ingin sekali ia nikahi di kehidupan selanjutnya. Singkat cerita, keluarga Alex langsung menjenguk Pak Kwan dan siap sedia menanggung biaya rumah sakitnya. Namun ada yang berbeda ketika Pak Kwan mulai membuka matanya. 你是我老婆，不是啊，她不是。 Bersamaan dengan ingatan Pak Kwan yang kembali, Chen Chen tiba-tiba mengakui semuanya. Iya, Chen Chen akhirnya berkata jujur bahwa ia sudah membohongi orang tua Alex dan mereka semua adalah keluarga sewaan. Orang tua Alex ketika marah dan kecewa. Alex perlu tahu
Sekalipun orang tua Chen Chen adalah seorang narapidana, mereka tidak akan menolaknya. Karena mereka tahu pilihan anaknya adalah yang terbaik. Dan bukankah itu yang namanya keluarga? Tidak seperti Carlos dan We Family yang tak punya hati nurani, karena tega menipu semua orang. Dan masalah belum selesai. Tiba-tiba mantan klien mereka datang untuk mencari Catherine. Meski sudah dijelaskan kalau Catherine tak punya perasaan apapun pada kliennya, dia tetap tak terima dan merasa dipermainkan. Jika memang dari awal mereka tak punya niat baik sebagai keluarga yang tulus, lebih baik mereka menutup usaha gadungan ini. Meski berat, namun Carlos sudah tak bisa melanjutkan We Family. Walau ada banyak kenangan indah di sini, Carlos juga sadar bahwa usahanya di sisi lain sudah menghancurkan harapan banyak orang. Dan mulai sekarang, Carlos hanya ingin hidup untuk dirinya sendiri. Karena baginya memang tak ada keluarga yang tulus untuk siapapun, apalagi untuk dirinya. Dengan surat rekomendasi darinya, Carlos ingin Catherine mengejar cita-citanya menjadi seorang mentor acting. Jika Carlos tak bisa menjadi keluarga untuk Catherine, setidaknya ia tak ingin menghalangi mimpinya dan Tabitha. Setelah semuanya pergi, kumpulan memori kenangannya seakan menjadi gelombang besar yang menggulung rasa bersalahnya, lebih dari rasa bangganya kepada We Family. Sementara itu, di sisi lain, Bu Asih kini dengan telaten menjawab semua pertanyaan Pak Kwan tentang bagaimana hubungannya dulu dengan sang anak. Karena ternyata ingatan Pak Kwan telah berhenti di titik anaknya yang masih kuliah. Atau dengan kata lain, Pak Kwan tak ingat soal kematian anaknya. Dengan menahan air matanya, Bu Asih berkata bahwa Pak Kwan adalah ayah yang baik untuk anaknya. Sekarang ia tak perlu khawatir, karena putra mereka sedang bekerja sebagai dokter di Afrika. Dan sebagai hadiah untuk mengobati kerinduan suaminya, Bu Asih telah menghubungi seseorang. Hello， 儿子啊，爹地妈咪，你们好吗？乖了，怎么样？那边是晚上吃晚饭没啊？儿子，哇，很久没听到你的声音了。 Iya, demi membahagiakan suaminya, Bu Asih sengaja meminta tolong Carlos untuk berpura-pura menjadi mendiang anaknya yang hidup rukun bersama Pak Kwan. Di panggilan teleponnya, Pak Kwan berkata bahwa ia sangat merindukan putranya. Sebab yang mesti anaknya tahu, ayahnya akan mengusahakan apapun demi kebahagiaannya. Karena sekali lagi, tak ada seorang ayah pun di dunia yang tega melihat anaknya sendirian dan terbuang. Ayah merindukanmu, Nak. Semoga kamu baik-baik saja di sana ya. Jaga kesehatanmu dan jangan pernah lupakan kedua orang tuamu. 听到他的声音，放心了。 Beberapa bulan akhirnya berlalu. Setelah Catherine sukses menjadi mentor acting, Carlos pun perlahan mulai bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Dan tepat di waktu lemburnya, tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya. 喂，有件事想租你们，算便宜点啦。我已经不错了。当时帮忙啦。 Carlos jelas bingung, karena seharusnya semua orang tahu kalau We Family sudah gulung tikar. Namun karena si pemesan memohon dengan sangat lantaran ada seseorang yang harus mereka bantu, maka Carlos pun langsung mengajak Catherine dan Tabitha di dalam proyek perpisahan mereka. Hingga malam itu, orang yang memesan sudah tiba. Dan ternyata... 才来呀！ 堵车啊！ Di malam Natal itu, We Family kembali menjadi satu. Di malam itu pula mereka bukan lagi sekedar orang asing yang kebetulan berada dalam satu rumah. Karena sejatinya mereka sudah menjadi keluarga yang sempurna. Bahkan jika mereka tak berkumpul di rumah itu, mereka tahu bahwa rumah yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka satu persatu.
为什么这么多年一点都不进步呢？来，我们再来。 Pagi itu, ada banyak kebetulan manis yang terjadi. Seperti Carlos yang kali ini sudah dengan penuh kesadaran ingin merawat Tabitha seperti anaknya sendiri. Dan begitu pula dengan Tabitha, yang seperti menemukan kehangatan kakek nenek di dalam diri Pak Kwan dan Bu Asih. Selain kebahagiaan yang mereka, hari itu juga muncul kehangatan lain dari Pak Kwan, yang menyadarkan Carlos tentang betapa berharganya We Family bagi banyak orang. Jika Carlos merasa telah merugikan orang lain, Carlos salah. Karena bukan itu yang sebenarnya terjadi. Seandainya We Family tak ada, siapa yang akan mendengarkan celotehan nenek yang sering curhat tidak jelas kepadanya? Lalu apakah Carlos ingat, berkat We Family, pernah ada seorang anak yang akhirnya bisa sembuh dari traumanya menyetir? Bukankah Carlos juga ingat tentang penerimaan orang tua Alex kepada masa lalu Chen? Dan terakhir, mungkin jika We Family tak ada, sampai sekarang, mungkin Pak Kwan akan terus menganggap Bu Asih sebatas pemilik kontrakan. 不过还在学习中。 Semenjak hari itu, penyakit kanker Bu Asih sudah semakin menggerogoti seluruh tubuhnya. Namun itu tak apa, karena bagi Bu Asih, pengalamannya kemarin dan segala kenangan hangatnya bersama We Family sudah sangat cukup memberi arti di hidupnya. Bahkan jika hari ini adalah hari terakhirnya, mungkin ia akan bisa beristirahat dengan tenang. Dan iya, kali ini Bu Asih sudah menutup usianya dengan sangat baik. Dan di saat Pak Kwan memberikan kesaksian terakhirnya, ada sesuatu yang harus kalian tahu. Mungkin semua orang paham bahwa selama ini akting Pak Kwan selalu dianggap jelek oleh semua orang. Namun di sepanjang karir buruknya itu, terselip satu peran yang ternyata berhasil ia mainkan. Dan itu adalah untuk istri tercintanya. Jadi untuk terakhir kalinya, Pak Kwan terpaksa meyakinkan istrinya bahwa anaknya masih hidup. Atau dengan kata lain, sebenarnya Pak Kwan masih ingat bahwa karena kesalahannya, putranya harus tiada. Ia melakukan itu karena ia ingin sekali saja terlihat sebagai suami dan ayah yang baik. Dan ketika diingat lagi, Pak Kwan selama ini telah terlalu lama menipu semua orang. Terlebih istrinya. Karena sejujurnya, Pak Kwan tak pernah menganggap istrinya sebagai pemilik kontrakan. Pak Kwan sebenarnya tak pernah lupa akan istrinya setelah kecelakaan itu. Karena sekali lagi ia terpaksa membohongi istrinya, agar ia bisa memperbaiki semuanya. Walau semua orang yang ia cintai sudah pergi meninggalkannya. Dan terakhir, Pak Kwan ingin menutup semuanya dengan hal ini. Di kehidupan selanjutnya, semoga aku bisa menikahimu lagi. Aku ingin melihat matahari tenggelam bersamamu. Dan aku ingin berdasar lagi denganmu, tanpa menginjak kakimu lagi. Ya, kalau ngomongin soal keluarga, mungkin kalian ada yang tahu dengan lagu Keluarga Cemara yang bilang kalau harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya banyak lah yang kita bercandain dari lagu itu. Tapi percayalah itu benar, sangat benar. Tapi jangan cuma berhenti di situ aja. Kenapa? Karena saya mau bilang, kalau definisi keluarga, buat saya sebenarnya, itu lebih jauh dari sekedar harta yang berharga. Karena di film ini, saya bisa nyimpulin kalau gak ada keluarga yang sempurna. Beneran, percaya sama saya. Gak ada keluarga yang sempurna tanpa sebuah luka dan rahasia. Dan saya pernah ngobrol ini dan kata anak-anak ini kayaknya fakta ini seperti paradoks sekali Mas Kun gitu. Ya kenapa ya? Karena gini. Di satu sisi, menurut orang lain, mungkin keluarga yang sempurna itu kalau tanpa masalah.
tanpa ribut-ribut dan tanpa pertengkaran. Mungkin benar, nggak salah kok itu. Tapi apakah kalian pernah menyadari bagaimana bisa keluarga itu sempurna kalau nggak pernah nyobain jadi keluarga yang gagal? Karena gini, sebenarnya maksud saya itu justru dengan adanya luka, masalah dan rahasia-rahasia menyakitkan, nah di situ letak esensi keluarga yang sebenarnya. Karena kalau tanpa itu semua, mustahil kita bisa saling memperbaiki kesalahan masing-masing. Gak mungkin ada orang tua yang gak pernah melukai hati anaknya. Dan begitu juga sebaliknya. Gak ada anak yang gak pernah menyakiti perasaan orang tuanya. Kita sama-sama pertama kali menjadi keluarga. Yang orang tua dulu pernah jadi anak dan mencoba gak melakukan kesalahannya ke anaknya. Yang anak juga baru pertama kali menghadapi orang tuanya. Kita sama-sama pertama kali, dan bukankah harusnya saling mentoleransi dan memaklumi? Dan sebagai manusia, bukankah itu sudah jadi apa bahasanya? Udah jadi kayak nature kita, nature. Dan juga tugas keluarga yang selanjutnya itu justru ada di momen bertengkar dan berselisih itu sendiri. Percayalah. Kalian mau nggak orang tua yang meminta maaf duluan ke anaknya? Atau sebagai anak, kalian mau nggak mengakui semua kesalahan kalian dan tulus minta maaf ke orang tua kalian? Karena yang saya bilang tadi, semuanya yang ada dalam keluarga itu juga pertama kali mengalaminya. Ayah ibu kita pernah jadi anak. Yang mana anak dan orang tua itu gak ada pelajarannya di mana-mana. Menjadi anak, menjadi orang tua itu gak ada. Kita cuma bisa belajar dari kesalahan yang terjadi di dalamnya. Ya saya bilang kayak gini bukan sok-sokan keluarga saya gini-gini, enggak. Justru karena keluarga saya banyak sekali masalah, termasuk saya sendiri. Dan saya yakin juga di luar sana pun juga sama. Sebagai orang yang lebih aware, dalam artian kita adalah generasi yang mendapat banyak sekali insight dari luar, informasi banyak sekali masuk ke kepala kita secara cepat. Kita punya lebih banyak kekuasaan untuk bisa mengerti hal yang dulu orang tua kita mengerti di umurnya yang sudah sangat tua. Kalau ternyata menjadi orang tua yang seperti ini itu salah. Maksudnya yang saya bilang adalah kita dapat banyak sekali insight. Maksudnya enggak sedikit dokter psikolog yang menceritakan kalau bagaimana sebuah keluarga ataupun nature manusia ya, yang selalu berhubungan dengan masalah dan mereka mau berubah di situ. Itu kan kita kan disadarin kalau oh iya deh, bener juga ya. Harusnya diputus di saya nih. Dan saya harus mulai yang lebih baik. Iya kan? Harusnya kan begitu kan? Jadi ya, mungkin intinya saya ingin kalian bisa merenungkan film ini dengan pesan berikut. Tidak pernah ada keluarga yang sempurna tanpa luka dan rahasia. Karena jika yang dicari dari keluarga hanyalah kesempurnaan, maka jawabannya hanya dua. Siap-siap kehilangan, atau sisanya adalah sebuah penyesalan. Saya Goku Naskam Tim Pusra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, tenang, oke? Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.